Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfi Satria Tijani. Saya dari eh, kelompok 4 Palpro ingin membuat tugas video bab 6 yaitu eh, tugas video nomor 2 yaitu codingan bikin game. Di sini saya sudah membuat eh, codingan codingan C++. Di sini seperti biasa pada baris pertama itu deklarasi baris pertama itu include IOStream untuk memanggil library input-output stream. Kemudian ada include string untuk memanggil library string karena di sini kita membutuhkan string. Nah, lalu using namespace std, kemudian integer variabel HP sama dengan 100. Ini saya mendeklarasikan variabel HP berisikan 100 bertipe integer secara global karena ini adalah variabel untuk menyimpan hold point dari game ini. Nah, di sini kita masuk ke fungsi. Sepertinya di sini kita langsung skip ke fungsi void game. Void ini dulu agar lebih mudah dalam penjelasannya. Oke, kita ke main aja dulu. Di sini pada fungsi mainnya ini eh, kita akan ada variabel menu bertipe integer. Nah, di sini akan mencetak tulisan escape room, pilihan satu itu mulai, pilihan dua itu keluar. Lalu pilih. Kita akan di sini akan membaca inputan, akan menyimpan nilai yang diinput oleh user dari keyboard ke dalam variabel menu. Di sini akan mengecek jika menunya sama dengan satu atau mulai, maka akan memanggil variabel prosedur jalankan game. Prosedur jalankan game. Nah, jika tidak, di sini maka programnya akan berakhir. Jika kita memilih angka selain satu. Nah, di sini kalau kita memilih satu pada menu, maka akan memanggil eh, prosedur jalankan game atau void jalankan game. Di sini, nah di sini maka akan memanggil prosedur ini. Nah, di prosedur ini kita ada HP-nya, hard point-nya sama dengan 100. Ini tidak perlu dideklarasikan tipenya karena sudah dideklarasikan secara global. Karena kita akan menggunakan HP di kedua ini, di kedua eh di fungsi ini, fungsi tambahan ini dan di prosedur ini. Nah, di sini ada variabel lagi bertipe integer untuk pilihan pintu awal, lalu bertipe integer juga untuk pilihan menu. Lalu ada yang bertipe boolean untuk variabel status. Nah, di sini akan mencetak stage 1 atau gerbang utama, ada mencetak gambar pintu dan pintu 1 dan pintu 2, lalu akan mencetak tulisan 1 pintu putih, 2 pintu hitam, pilih. Lalu akan menyimpan ke variabel pilihan pintu awal ini untuk menyimpan apakah kita akan masuk ke pintu 1 atau pintu 2. Nah, jika kita pilih pintu putih atau pintu 1, maka akan masuk ke if ini dan akan masuk ke akan apa variabel status akan diisi dengan function teka-teki. Nah, function teka-teki ini akan diisikan ke dalam variabel status, di mana function teka-teki ini eh, nilai untuk parameternya itu aku punya kunci tapi tak bisa buka pintu. Apa aku dan ini adalah jawabannya piano.
Nah, ini akan masuk ke fungsi ini, function yang ini. Di sini kan kita ada parameternya soal dan kunci bertipe string. String. Nah, itu tuh akan diisi dengan ini, dengan soal itu untuk pertanyaannya, kemudian kunci itu untuk jawaban dari pertanyaan tersebut. Nah, di sini akan karena di sini kan misalkan tadi kita memilih satu kan. Nah, status itu akan diisi dengan ini. Kemudian eh, di, di teka-teki ini kita akan masuk ke fungsi ini. Nah, di sini kita ada ini variabel percobaan bertipe integer yang diinisiasikan dengan 0. Kemudian variabel jawaban bertipe string. Nah, di sini kita akan mencetak tulisan penjaga dan soalnya tadi, soal teka-teki tadi, ke layar. Kemudian masuk ke perulangan while. Nah, di sini perulangan while-nya itu untuk percobaannya, di mana kita akan membuat game ini hanya bisa 3 kali, maksimal 3 kali menjawab pertanyaan. Jika 3 kali gagal, maka akan meninggoy, bukan game over. Nah, di sini kan ada masuk while, kemudian di sini ada eh, siap jawabanmu, percobaan, percobaan ditambah satu. Nah, di sini kita akan mengisi jawaban kita. Nah, masuk ke kondisi if, jika jawabannya itu benar sama dengan kuncinya, dengan variabel kunci ini, maka akan mencetak tulisan benar, kamu boleh lewat, dan akan mengembalikan nilai benar. Jika ini mengembalikan nilai true ke sini, kan mengembalikan nilai true ke eh, sini tadi, status, ya status teka-teki ini, ya status ini bernilai true, maka akan lanjut ke if yang ini. Di sini akan mengecek terlebih dahulu apakah HP kita masih ada atau sudah ini sudah nol. Jika masih ada, maka ini akan dilewatkan, kemudian akan masuk ke stage kedua. Nah, semisalkan di sini kita salah, maka akan masuk ke sini percobaan kita akan ditambah satu, kemudian hal point kita akan dikurang dengan 15. Lalu akan mencetak salah HP berkurang 15. Kemudian akan mengecek apakah HP kita itu masih ada atau sudah habis. Jika sudah habis, maka akan return false atau mengembalikan nilai ke sini tadi. Itu nilai yang false, nilai salah. Jika di sini mengambilkan nilai false, mana stage? Ah, ini mengembalikan nilai false pada status. Nah, bentar-bentar. Eh, false. Oh iya, mengembalikan nilai salah pada ini status status yang ini tadi, kemudian akan lanjut ke kondisi yang ini. Nah, kondisi ini kan karena HP kita sudah hilang, udah habis semua, maka eh, akan mengetik game over dan mengembalikan nilai ke integer main yang ini. Nah, kemudian program akan berakhir. Selanjutnya, semisalkan di sini kita salah lebih dari 3 kali, maka di sini akan mencetak percobaan habis, kamu gagal. Akan eh, salah lebih dari 3 kali, maka keluar dari perulangan while yang di sini, kemudian akan HP kita akan otomatis disama dengan 0, diisi dengan 0, kemudian mengembalikan nilai false lagi seperti tadi, agar kita game over. Game over. Ini harusnya apakah ini?
Nah, game over. Kemudian di sini akan jika kita ini tadi benar tadi, maka kita akan kita akan masuk ke stage 2 di sini, stage 2 lorong lanjutan. Nah, kita akan langsung mendapatkan peti, kemudian kita bisa memilih ingin membuka petinya apa tidak. Nah, di sini akan ada variabel pilihan menu untuk menyimpan nilai yang kita pilih tadi. Jika kita memilih membuka peti, maka kita akan mendapatkan HP tambahan jika kita apa HP kita berkurang tadi tapi tidak mati, namun kita berhasil tetap melewati stage 1 tadi, maka HP kita akan ditambah 30. Namun jika HP kita tidak berkurang sama sekali, maka HP kita akan tetap 100. Nah, kemudian kalau kalau kita memilih tidak, ya berarti kita akan lanjut ke if yang ini. Sama aja kalau kita memilih ya, jika sudah lakukan proses ini, kita akan masuk ke if yang ini, pilihan pintu awal. Nah, ini pilihan pintu yang di sini tadi, pintu putih atau pintu hitam. Di sini jika kita memilih pintu putih tadi, maka kita akan mendapatkan dua teka-teki lagi sebelum menang. Nah, di sini untuk sama seperti yang awal, status akan diisi dengan teka-teki, namun di sini pertanyaannya berbeda dan jawabannya itu juga berbeda. Selalu ada di depanmu, tapi tidak bisa dilihat. Jawabannya masa depan. Ini akan sama seperti tadi, masuk ke function tambahan yang ini. Nah, yang ini. Nah, lalu akan mengembalikan nilai true atau false ke sini, ke status yang ini. Kemudian akan lanjut mengecek apakah HP kita itu masih ada. Jika HP kita masih ada, maka kita akan mendapatkan peti. Namun peti tersebut akan zonk. Nah, lalu setelah itu kita akan mendapatkan pertanyaan terakhir untuk jalur if yang ini. Nah, pertanyaan terakhirnya itu bisa pecah tanpa disentuh apa itu? Jawabannya janji. Nah, itu akan seperti tadi masuk ke function teka-teki yang tadi. Nah, akan mengembalikan nilai true jika kalian benar. Nah, jika kalian benar menebak pertanyaan-pertanyaan ini tanpa meninggoy, maka akan masuk ke sini. Nah, berarti masukkan if ini, mengecek apakah HP kita masih ada apa tidak. Jika HP kita masih ada, maka kita akan selamat, kamu berhasil menang. Lalu program akan berakhir. Nah, ini berakhir dan kemudian di mainnya juga berakhir. Namun jika SP kita sudah tidak ada lagi, maka kita akan langsung game over. Kamu gugur. Nah, itu kalau kita tadi di pilihan satu itu kita memilih pintu pintu satu gitu, pintu putih. Jika kita memilih pintu hitam pada pilihan awal, maka di sini kita akan masuk ke pilihan yang ini. Semakin banyak kamu mengambilnya, semakin banyak kamu meninggalkannya. Apa itu? Jawabannya itu langkah. Nah, ini sama sama saja seperti untuk teka-teki yang lainnya. Di sini status itu akan selalu berganti-ganti tergantung pilihan kita di awal. Nah, kemudian eh, ini untuk mengecek di teka-teki awal tadi untuk stage 1. Kemudian di stage 2, jika kita memilih pintu hitam tadi, maka dia akan masuk ke if yang ini. Nah, eh ya, yang ini else. Kita akan masuk ke else. Jika pilihan pintu awal tadi kita masuk 2 atau selain dari 1 kan, itu otomatis kita masuk ke pintu hitam. Nah, pintu hitam ini teka-tekinya itu ada 3. Nah, di stage 2-nya. Di sini ada punya status akan diisi teka-teki lagi, yaitu soalnya punya banyak gigi tapi tidak bisa menggigit. Jawabannya itu sisir. Lalu cek apakah HP-nya masih ada atau tidak. Jika masih ada, maka kita akan mendapatkan peti. Nah, di sini petinya akan zonk. Nah, lalu kita baru akan masuk ke status lagi, status sama dengan teka-teki. Masuk ke teka-teki yang kedua di stage 2 untuk jalur pintu hitam.
Setelah ini apa teka-tekinya itu soalnya selalu naik tapi tidak pernah turun. Jawabannya itu umur. Kemudian setelah proses teka-teki tadi di function tambahan teka-teki ini, fungsi teka-teki, kemudian kita akan mengecek dulu apakah HP kita itu masih ada atau tidak. Jika masih ada, maka masuk ke teka-teki terakhir. Di sini bertelur di air tidak bisa berenang, yaitu nyamuk. Nah, sama seperti tadi, jika kita berhasil, maka kita akan selamat kamu berhasil menang. Jika tidak, kita akan uh, game over atau gugur. Nah, di sini kita coba run, kita lihat runningnya. Nah, escape room. Di sini kita milih mulai. Nah, di gerbang utama kita coba pilih pintu putih. Nah, aku punya kunci, tapi tidak bisa dibuka pintu. Apa aku? Kalau kita salah di sini, misalkan kita aku punya kunci, tapi aku tidak bisa buka pintu. Misalnya kita keyboard, harusnya benar. Nah, di sini HP kita akan berkurang 15. Jadi HP kita 185. Nah, jika kita meninggal di sini, misalkan kita jawab salah terus, misalnya itu hebat. Nah, percobaan habis, kamu gagal, game over. Nah, lalu kalau misalkan kita berhasil menang, misalnya kita mulai, kita masuk ke pintu hitam, misalkan semakin banyak kamu mengambil, semakin banyak kamu meninggalkannya. Apa itu jawaban kamu? Semakin banyak kamu mengambilnya, semakin banyak kamu. Oh, ini langkah tadi, langkah. Nah, benar, kamu boleh lewat. Ada peti di pojok ruangan. Buka. Ya, buka. Isinya ramuan. Supaya kamu bertambah. Kamu berada di jalur hitam. Menjaga kau punya banyak gigi tapi tidak bisa menggigit. Ini sisir. Sisir. Benar, kamu boleh lewat. Menemukan peti lagi. Buka atau tidak? Tidak. Selalu naik tapi tidak pernah turun. Jawaban kamu. Selalu naik tidak pernah umur. Nah, bertelur diri tapi tidak bisa berenang. Nyamuk. Nah, selamat. Kamu berhasil menang. Baiklah, sekian saja video penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.